ini mulai diberikan dalam satu bentuk protokol kombinasi. Seperti ini adalah CVAD, siklofosfamid, vincristin, doxorubicin. Ini pada penanganan pasien-pasien leukemia limfoblastik akut dewasa. Biasanya pada pasien-pasien ALL dewasa, itu biasanya prognosisnya tidak terlalu bagus ya. Kemudian pada pasien limfositik kronik. Leukemia limfositik kronik ini pada penanganan awal di mana kalau kita hanya berikan dia monoterapi, itu responnya hanya parsial. Tapi lagi-lagi, ketika dia diberikan bersama dengan kombinasi obat kemoterapi yang lain, seperti siklofosfamid, doxorubicin, vincristin, kemudian diberikan dengan prednison, itu malah efeknya lebih jelek. Jadi tetap baca literatur terbaru ya. Nah, ini ternyata efeknya lebih jelek. Tapi kalau kita gunakan obat dari golongan steroid lain kayak dexamethasone, ini malah jauh lebih bagus efeknya dibandingkan prednison. Padahal mereka sama-sama kortikosteroid. Jadi memang ketika misalnya kita mau menggunakan satu modalitas terapi kayak misalnya steroid ini, pertimbangkan dari hasil penelitian kita mau pakai prednison, methylprednisolone, atau dexamethasone, yang mana yang efeknya lebih bagus. Meskipun misalnya kalau kita nilai dexamethasone itu paling kuat, prednison lemah, sementara methylprednisolone itu tengah-tengah, tapi biasanya efeknya juga bisa berkebalikan, tergantung dari jenis kankernya. Kemudian untuk pasien-pasien dengan limfoma Hodgkin. Nah, limfoma Hodgkin ini di mana dia yang khas dari limfoma itu sebenarnya adalah adanya penonjolan, adanya benjolan pada limfa, kelenjar limfa. Jadi biasanya pada pasien dengan limfoma itu dia ada pembenjolan, bahkan biasa ada yang bentuknya sudah sampai kayak frog. Gambaran seperti katak ataupun kodok karena semuanya itu mengembang. Kelenjar limfa yang ada di leher, kemudian habis itu di daerah aksila, di daerah selangkangan, itu semuanya membesar. Nah, pada pasien-pasien yang seperti ini, limfoma Hodgkin, itu prognosisnya sebenarnya jelek. Tetapi ketika kita memberikan dia dengan MOPP, protokol MOPP, yaitu pakai alkylator aging, kemudian vincristin, procarbazine, kemudian pakai prednison, ini lumayan bagus, bisa sampai 50%. Responnya bahkan bisa sampai 70%. Nah, hati-hati kalau kita berikan ini di stadium akhir, dia bisa menimbulkan beberapa efek samping yang cukup serius. Seperti kayak misalnya infertilitas, kemudian kerusakan dari saraf ataupun nerve damage, kemudian bisa memicu adanya keganasan baru, yaitu leukemia akut. Kemudian limfoma non-Hodgkin. Nah, limfoma non-Hodgkin ini hampir sama dengan limfoma Hodgkin, cuman perbedaannya nanti di patologinya. Ada tidaknya sel Rutstenberg. Ini adik-adik baca. Rutstenberg itu, sel Rutstenberg itu munculnya di mana? Hodgkin limfoma atau non-Hodgkin limfoma. Nah, untuk limfoma non-Hodgkin, ini bisa kita gunakan beberapa protokol dari kombinasi steroid, mulai dari CHOP protokol di mana kita pakai prednison, kemudian atau yang grade-nya lebih tinggi lagi kita pakai dexamethasone di mana ini pakai siklo, vincristin, doxorubicin. Kemudian untuk penanganan tumor solid ini sebenarnya maksudnya yang kayak bukan kayak misalnya prostat ataupun kanker payudara ya. Nah, untuk solid tumor, terutama pada alat-alat genital ataupun misalnya pada organ seks sekunder, itu biasanya sangat dipengaruhi memang oleh hormon, terutama misalnya androgen kan. Nah, makanya ini kita bisa gunakan menggunakan steroid di sini pada tata laksananya.
Contohnya pada kasus-kasus prostat di mana terjadi salah satu perkembangan dari sel-sel kanker pada kanker prostat itu sendiri dipengaruhi oleh androgen, sehingga memang ini penggunaan dari steroid ini cukup memberikan efek yang bagus, terutama kalau kita berikan pada derajat-derajat awal, pada kanker derajat pada saat pertama kali kita temukan, derajat 1, derajat 2, itu sangat bagus, survival rate-nya sangat bagus, meskipun sebenarnya pada beberapa jenis kanker untuk solid tumor, efek ataupun mekanisme kerja dari GC ataupun glukokortikoid itu sendiri tidak terlalu jelas, tetapi dia memiliki efek yang cukup bagus dalam menekan androgen, seperti misalnya testosteron pada pasien-pasien kanker prostat. Kemudian penyakit berikutnya yang dapat ditekan itu adalah sarkoma Kaposi. Sarkoma Kaposi ini sebenarnya merupakan kanker yang teraktivasi atau muncul biasanya itu pada penderita HIV/AIDS. Kalau pada sarkoma Kaposi sebenarnya penggunaan dari steroid ini bukan pada lini pertama. Dia digunakan itu biasanya pada saat terjadinya relapse dari sarkoma Kaposi atau pada derajat maksudnya stadium akhir. Nah, itu biasanya baru kita gunakan yang steroid. Yang kita gunakan pun langsung dexamethasone. Nah, ini yang tadi saya bilang, penggunaan dari steroid itu sendiri sebenarnya belum terlalu jelas, tetapi diperkirakan itu karena efek dari penekanan antiinflamasi, termasuk penekanan dari metastasis tumor dengan mempercepat apoptosis dari sel-sel kanker. Untuk glukokortikoid sendiri yang harus dinilai ketika adik-adik, jadi sebenarnya pada pasien pada dokter umum, fungsi dari steroid ini kenapa adik-adik harus tahu, itu adalah ketika kita bekerja di rumah sakit, atau pada pasien-pasien yang kalian hadapi dengan stadium akhir yang tinggal palliative care, dan kalian berada di puskesmas. Ketika misalnya tidak ada modalitas lain yang bisa kalian gunakan, maka pertimbangkanlah penggunaan dari glukokortikoid ini. Cuman yang harus kalian perhatikan, glukokortikoid sama halnya dengan obat-obatan yang lain, apalagi memang dia sudah ada dalam tubuh dan ada polanya, ada pola diurnal dalam tubuh, ini akan sangat mudah mengalami resistensi. Nah, kapan bisa terjadi resistensi? Resistensi ini biasanya terjadi ketika sudah ada mutasi dari faktor-faktor apoptosis yang sehingga menimbulkan gangguan regulasi. Ketika misalnya si steroid tadi mau nempel pada permukaan dari reseptornya. Atau pada beberapa kasus di mana terjadi peningkatan konsumsi karbohidrat sehingga menimbulkan gangguan ataupun overekspresi dari gen yang berhubungan. Nah, ini juga bisa menimbulkan terjadinya resistensi dari glukokortikoid. Atau ketika terjadi translokasi. Intinya adalah terjadi mutasi pada kanker tersebut. Kita tahu bahwa kanker sendiri itu biasanya merupakan salah satu bentuk mutasi biasanya. Jadi memang ada pasien-pasien yang punya kecenderungan untuk mengalami satu jenis kanker tertentu karena dia misalnya ada turunan dan lain sebagainya, itu biasanya karena adanya mutasi. Apalagi kalau kita berikan memang dia glukokortikoid, resiko untuk mengalami resistensinya itu juga akan lebih besar. Sehingga kalau misalnya nanti adik-adik di bangsal, misalnya ketika kerja di rumah sakit sebagai GP, atau misalnya di puskesmas ketika berhadapan dengan pasien-pasien palliative care,
Perhatikan ketika misalnya obat dari glukokortikoid ini sudah kalian berikan dengan dosis maksimal, atau misalnya kalian sudah berikan dalam jangka waktu tertentu tapi tidak ada efek, pertimbangkan untuk adjust dosisnya, naikkan dosisnya. Atau kalau sudah sampai maksimal, maka kalian harus coba switch ke golongan steroid yang lain. Nanti kita belajar di farmakokinetik ataupun farmakodinamik yang di materi nanti. Jadi untuk steroid sendiri itu ada beberapa macam. Kalau adik-adik searching, golongan steroid ini salah satu golongan obat yang sangat banyak macamnya. Paling sering kalian dapat ada prednison, ada metilprednison, ada dexamethasone, yang paling rendah ada hidrokortison. Nah, dan itu punya kekuatan masing-masing. Ketika misalnya kalian sudah mentok di dosis dari dexamethasone, nah itu berarti kan dia sudah high grade nih. Berarti kalian harus cari, kira-kira masih ada enggak yang di atasnya dexamethasone. Atau kalau baru sampai hidrokortison, kira-kira kalian mau switch ke obat steroid yang mana. Nah, selain resistensi yang bisa terjadi kalau kita pakai steroid, yang bisa menjadi pertimbangan kita lagi ketika kita memberikan terapi pada pasien-pasien kanker, itu adalah efek samping dari steroid itu sendiri. Kenapa? Karena kita tahu steroid itu dia punya banyak fungsi, punya banyak peran dalam proses regulasi dalam tubuh, terutama metabolisme. Sehingga ketika kita berikan dalam jangka waktu lama, pasti terjadi gangguan dalam tubuh karena tubuh kita seakan-akan mengenali hormon ini tuh terlalu banyak dalam tubuh yang terjadi. Efek samping, baik itu efek samping dalam jangka pendek, maksudnya dalam 1-2 hari muncul, atau dalam jangka waktu lama ketika kita gunakan berbulan-bulan misalnya, atau beberapa minggu setelah penggunaan pertama. Yang pertama itu paling sering digunakan kalau misalnya kita gunakan pada pasien-pasien kanker itu adalah avascular necrosis. Ini terutama ketika kita berikan pada pasien-pasien dewasa. Avascular necrosis ini sering terjadi pada daerah panggul. Sehingga yang terjadi ketika terjadi avascular necrosis di situ bisa terjadi sampai fraktur patologis. Atau misalnya muscle wasting. Muscle wasting-nya dalam artian dia penyebaran dari penumpukan lemak, kemudian protein dalam tubuh orang ketika kita gunakan steroid dalam jangka waktu lama itu tidak seimbang. Kalau adik-adik perhatikan, pasien-pasien yang menggunakan steroid dalam jangka waktu lama itu biasanya akan muncul kaki, tangannya itu akan seperti orang yang kurang gizi kurang atau bahkan sampai kayak gizi buruk. Tetapi pada daerah trunkalnya, di mana daerah leher, kemudian dada, perut, itu biasanya akan lebih besar. Mukanya itu akan ballooning, akan bengkak, kemudian di daerah lehernya itu ada seperti kalau sapi itu ada punuk. Nah, itu biasanya pada orang-orang dalam jangka waktu lama pakai steroid itu bisa sampai muncul buffalo hump. Itu karena penggunaan dalam jangka waktu lama. Kemudian bisa sampai osteoporosis, ini salah satunya juga karena adanya nekrosis ke jaringan tulang. Kemudian metabolic efek lain. Metabolic efek di sini mulai dari bisa menimbulkan hiperglikemia, karena dia meningkatkan katabolisme dari karbohidrat, kemudian bisa terjadi hipertensi. Makanya pada pasien-pasien yang menggunakan steroid dalam jangka waktu lama, yang harus kalian nilai itu adalah kadar gula darahnya dan juga tekanan darah. Pada pasien-pasien yang sudah punya hipertensi grade 2, apalagi punya riwayat dengan hipertensi urgensi, hipertensi emergensi, sebaiknya kalian tidak berikan steroid. Atau kalau mau, pakai yang kekuatannya lemah. Kemudian efek dalam jangka waktu lama yang juga bisa ditimbulkan steroid itu adalah gangguan emosi.
Cuman memang untuk data pasti dari gangguan emosi ini tidak terlalu banyak. Dan karena tadi terjadinya gangguan atau disregulasi dari metabolisme itu sendiri, bahkan bisa sampai terjadi hiperglikemi, hipertensi, pasien-pasien yang menggunakan steroid dalam jangka waktu cukup lama itu bisa berisiko untuk menimbulkan kematian. Nah, ini tadi yang sempat saya bahas bahwa karena efek sampingnya begitu banyak, maka memang tidak dianjurkan untuk menggunakan steroid itu sebagai agen tunggal, sebagai monoterapi. Dia disarankan sebagai kombinasi dengan obat kemoterapi yang lain. Kenapa? Biar dosis yang kita gunakan juga tidak terlalu tinggi. Nah, ini beberapa, ini tabel, adik-adik bisa baca, ini penggunaan glukokortikoid pada kasus metastasis, di mana tujuan mencegah dari efek obat-obat kemoterapi yang lain. Jadi selain sebagai menekan antiinflamasi, si glukokortikoid ini juga digunakan untuk mendukung dari agen kemoterapi yang lain untuk menekan terjadinya efek samping yang bisa saja ditimbulkan oleh obat-obat kemoterapi lainnya, atau mencegah terjadinya reaksi alergi, atau pada beberapa kasus reaksi hipersensitivitas ataupun skin rash yang bisa timbul karena radioterapi misalnya, atau pada kasus-kasus penggunaan modalitas terapi yang baru pada pasien-pasien yang menggunakan monoklonal antibody, di mana memang reaksi alerginya itu cukup besar biasanya, apalagi yang menggunakan MAB dari manusia, itu biasanya kita bisa gunakan dari steroid. Nah, satu lagi fungsi penting dari glukokortikoid pada pasien-pasien kanker, dan ini yang harusnya kita sebagai GP atau dokter umum ketahui. Karena kemungkinan ini yang paling sering kita gunakan nanti kalau misalnya kita bekerja ataupun berhadapan dengan pasien-pasien kemoterapi. Karena biasanya kan yang menentukan obat kemonya itu sendiri dari dokter DPJP ataupun supervisor yang memang menangani hemato-onkologi. Nah, pada pasien-pasien kanker yang mendapatkan kemoterapi ataupun tidak, tetapi dia punya gangguan dalam gastrointestinal, di mana dia sering muntah misalnya, maka kita bisa pertimbangkan penggunaan dari glukokortikoid. Biasanya memang kita pakai obat-obatan kayak dopaminergic blocker kayak metoclopramid, atau misalnya kita pakai obat-obatan kayak misalnya ondansetron, domperidon, itu biasanya kita gunakan. Tetapi ketika misalnya kita anggap obat-obatan antiemetik lainnya ini tidak berfungsi dengan baik, maka pertimbangkanlah untuk menggunakan glukokortikoid. Biasanya kita pakai dosisnya bukan dosis, ya, maksudnya tidak begitu tinggi ya. Kita biasanya gunakan dosis-dosis rendah. Biasanya kayak dexamethasone ataupun prednison, kita bisa pakai dosis 1 tablet saja 5 mg misalnya, atau pada dexa misalnya kita bisa pakai 0,5 mg. Jadi memang dosisnya tidak terlalu tinggi. Untuk mekanisme kerja sendiri, kenapa bisa si glukokortikoid ini berperan menekan emetik ataupun muntah? Jadi dianggap bahwa ketika terjadi kanker atau keganasan dalam tubuh kita, secara tidak langsung ataupun secara faali, di otak itu terjadi proses inflamasi. Nah, salah satu yang meningkat itu adalah serotonin tipe 3. Si glukokortikoid ini berperan menekan produksi dari serotonin tipe 3, sehingga kemudian bisa menekan terjadinya emetik ataupun emesis. Kita tahu bahwa serotonin tipe 3 ini merupakan salah satu agen yang bekerja pada pusat muntah. Dia bisa
menginduksi terjadinya muntah. Jadi memang peran dari glukokortikoid ini sangat bagus sebagai antiemetik. Apalagi pada pasien-pasien yang jelas-jelas mendapatkan kemoterapi, radiasi ataupun bedah, dan kemudian mengalami muntah. Ini paling bagus kita berikan yang glukokortikoid. Oke, ini slide terakhir saya. Sampai sini ada pertanyaan, Dek? Jadi memang kalau GC ataupun glukokortikoid ini pada pasien-pasien kanker memang bukan kita yang tentukan obatnya, bukan dokter umum. Yang tentukan obatnya pasti dari supervisor, biasanya SP2 yang memang bermain di hemato-onkologi atau misalnya pada pasien-pasien bedah onko. Cuman fungsinya kita di mana? Fungsinya kita adalah ketika misalnya kita berhadapan dengan pasien-pasien yang mendapatkan kemoterapi atau misalnya pasien bedah atau pasien-pasien yang palliative care, itu kita bisa menggunakan pertimbangkan penggunaan glukokortikoid ini untuk meningkatkan quality of life dari pasien. Karena berdasarkan banyak systematic review yang sudah ada, glukokortikoid ini dapat menekan efek samping dari modalitas terapi yang sudah kita berikan. Pada pasien-pasien yang palliative care yang memang sudah tidak mendapat apa-apa, ini bahkan bisa menekan respon nyerinya. Jadi di sini saya tidak sempat bahas ya tadi, tapi kalau adik-adik sempat mendapatkan materi mengenai step ladder analgesik dari WHO, mungkin di blok 2 sempat dibahas. Itu kan step pertama kita bisa pakai agen-agen analgetik yang ringan, step kedua kita bisa pakai yang kerja sedang, step ketiga itu biasanya kita gunakan pada pasien-pasien kemoterapi, pada pasien-pasien kanker. Nah, sekarang di step ketiga itu tidak hanya menggunakan opioid, tapi kita sudah disarankan kalau dari WHO, kalau dari organisasi yang di Eropa, saya lupa namanya, itu mereka sudah sarankan penggunaan glukokortikoid sebagai terapi tambahannya. Jadi selain pemberian opioid, misalnya selain kalian berikan morfin pada stadium akhir dari kanker, atau misalnya pada pasien-pasien yang mengalami cancer pain. Jadi cancer pain ini mungkin ada adik-adik yang pernah lihat, mungkin ada yang nanti dapatkan saat koas, atau mungkin nanti saat kalian jadi dokter umum. Kadang pasien-pasien itu sudah diterapi, sudah diberi dioperasi, kemudian dalam secara fisik kita sudah tidak melihat adanya gambaran tumor. Tetapi tiba-tiba mereka merasakan nyeri yang sangat. Kalau kita misalnya berikan skor nyeri yang numeric rating scale bisa sampai 7-8, itu adalah satu tanda bahwa kita sudah harus menggunakan obat-obatan opioid untuk penanganan nyerinya. Nah, di sini salah satu tempat di mana kita juga bisa berikan glukokortikoid. Selain memberikan misalnya morfin atau misalnya berikan petidin. Petidin kan agak susah karena kita biasanya nanti spesialis anestesi yang bisa memberikan atau meresepkan. Nah, kita biasanya kalau misalnya pasiennya datang atau kita belum sempat konsul kemana-mana, ya kita bisa berikan dulu steroidnya sebagai penekan nyeri ataupun analgesik. Adik ingat-ingat lagi bagaimana proses penekanan nyeri. Jadi kalau misalnya analgesik biasa itu dia berperannya dalam menekan COX-2 atau dia berperan sebagai COX-2 inhibitor. Nah, kalau si kortikosteroid posisinya lebih tinggi lagi, dia akan menekan mediator inflamasi yaitu prostaglandin. Oke, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan bisa disimpan.
Saya tidak tahu besok saya bisa berikan materi atau tidak. Kalau misalnya bisa nanti saya kabari Mira. Siap-siap saja deh. Siapa tahu saya ada waktu di akhir minggu, Sabtu atau Minggu. Kalau misalnya sama sekali 1 bulan ini saya tidak masuk, berarti saya akan kejar di awal bulan Oktober. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Maaf mengganggu waktu istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter. Saya langsung end ya. Permisi dokter, baik dokter.